Halo semuanya, kembali lagi di podcast bertamu. Hari ini gue bertamu di rumah temen gue, temen kecil sih lebih tepatnya, yaitu Oki. Ya. Halo Ki. Halo Mam. Gimana Ki, kabar lo? Alhamdulillah biasa. Apa nih biasanya? Gue kan nggak tahu kebiasaan lo. Biasalah. Yang Apa? penting mah pola hidup gitu ya. Sehat alhamdulillah. Oh ya, Kalau pola hidup sehat insya Allah lah. pikiran juga Iya, sehat. pikiran, badan juga ngikutin. Benar. Lu ini kan sekarang lagi suasana Lebaran lah ya. Nah, kegiatan Lebaran lu apa aja Ki? Puasa dulu kali apa langsung Lebaran? Enggak kan, ya nanti kita bahas kok puasa. Cuma kan ini lebih ke Oke. yang terbaru lah gitu. Kalau Lebaran ya. Hmm. Sebelum apa sesudah ini? Sebelum nikah. Enggak, apa sih? Ya sekarang aja dulu Sekarang nih. nih, Ya, kalau yang, sekarang. ya lu udah menikah. Ya, sekarang aja dulu. Lebih ke sibuk apa ya? Ke persiapan buat kayak ngasih orang tua gitu kan ya. Oh, THR. Iya. Dan selagi ada rezeki gitu kan. Lagi ada orang tua, kita harus ingat lah gimana kita dari kecil sama dia kan. Gitu dong. Ya terus Ya, mertua kali ya, mertua gitu. ya mertua itu. Hmm. Pokoknya sibuk ke situ terus lah Mam. Oh, ke situ terus ya. Ya Kalau udah rumah tangga ya. kalau udah rumah tangga tuh kayak mikirin apa sih buat pakaian pribadi tuh. Oh enggak. Karena nggak kepikiran. Oh enggak kepikiran. Yang Malah penting ya orang ya, inilah keluarga lah juga. ya. Keluarga, mertua sama orang tua. Nah habis itu udah selesai baru kita gitu sih. Ya. Emang gitu pentingnya tuh selagi ada orang tua gitu kan. Tapi lu sebelum ke Lebaran ini, lu ngerasain ada perbedaan gak sih? Kayak sebelum nikah nih, lu kayak dapat uang gajian plus THR kan banyak tuh, lumayan banyak ya. lah gitu ya untuk jangkauan untuk diri sendiri lah ya. Dan sekarang kan karena harus bagi-bagi gitu, lu merasa kayak wah ternyata emang beda banget gitu. Merasa lo kayak gitu? Merasa jauh, beda jauh. Ya. Jadi bedanya tuh emang dulu persiapannya buat pribadi pertama ya, kalau sebelum nikah. Ya. Nah, habis udah pribadi terpenuhi, planning kayak buat jalan-jalan lah. Oh iya, pasti libur Lebaran. Libur Lebaran lah ya. Itu ngerasa kayak kita mau berapa hari pun itu kalau masih sendiri. Ya. Gas terus. Walaupun kita nggak ada persiapan nih. Iya, walaupun dadakan lah. Ada kayak orang nih ya, misalnya tiba-tiba ngajak gitu ya ke pantai, ke gunung kan butuh beberapa hari tuh. Ya beberapa hari. Ya. Gua, karena lo ngomong pantai ya, gue masih inget sih pas lo sama anak-anak tuh, anak-anak kampung kan pada ke pantai pas zaman-zamannya baju-baju clothingan gitu kan. Benar ya. Jaklot. Ya jaklot. Nah, gue kan gak ikut itu ya. Karena emang males gue nggak diajak sih lebih tepatnya, makanya nggak diajak deh gue. Ya nggak diajak kayaknya libur Lebaran. Emang RT sih kayaknya Mam. Bukan RT, enggak. Ini mah lu pribadi doang kayak kan kayak si Herul aja kan RT gua. Enggak bukan liburan Lebaran, kayaknya masih zaman sekolah deh, SMA itu. SMK kayaknya. Seingat gua soalnya si Ilham aja kayak masih kecil gitu. Si Rido gitu ya. Pada masih SMP kalau salah itu. Masih Ilham kayaknya SD kayaknya. Lu baru kelas 1 gitu kan, lu ke pantai tuh. Terus foto pakai zamannya Ikem gitu. Kayak gitu. Masih nyewa lah itu Ikem. Oh itu masih nyewa, belum punya sendiri belum. Si rame-ramenya Ikem gitu. Tapi ini apa sih namanya? Inisiatif siapa gitu untuk ke pantai nih? Kan masih bocah-bocah gitu. Yang gue lihat sih itu nggak ada orang dewasanya. Yang lu upload siapa yang upload gitu? Lupa gue. Dia pakai baju clothingan semua tuh. Terus ada Rifki kalau nggak salah. Ini anak-anak kidul sih banyaknya mah. Kayaknya itu naik bis Mam. Naik bis. Jadi emang itu fotonya cuma anak kecil. Orang tuanya ada di bawah. Orang tuanya ada di bawah. Itu inisiatif dari. Yang di atas lu inget kan ya yang gua maksud fotonya? Iya, yang banyak ya. Iya. Yang clothingan. Ternyata itu naik bis. Kirain gua naik motor gitu. Itu pun di luar dari apa ya? Dari perkiraan lah orangnya. Jadi kapasitas bis itu berapa? Akhirnya ada yang orangnya yang ada yang bawa keluarga melebihi kapasitas. Melebihi kapasitas jadinya. Harusnya 2 orang, dia bawa 3. Jadi banyak lah yang berdiri Mam, parah itu. Itu udah bayar ya? Udah bayar tuh sesuai harga. Gimana sama panitianya ini? Aduh.
nggak gua sebutin lah. Iya jangan lah. Itu orang dewasa, Mam. Iya orang dewasa. Yang mungkin yang lu lihat di foto itu cuma anak-anak. Iya, yang gue lihat kan itu doang. Sebenarnya itu yang ngatur ada. Oh ada. Biasanya. Ya kirain gue itu yang lebaran keberapa gitu lu kumpul pantai yuk gitu, kayak langsung jalan gitu naik motor. Oh ternyata enggak ya. Udah planningin. Dari situ sih harusnya jadiin pelajaran gitu ya. Kalau emang apa ya manajemennya kurang gitu ya, kurang paham atau gimana, harusnya koordinasi dulu lah sama penumpang-penumpang yang lain gimana gitu. Jumlahnya segini gimana mau ikutnya, itu nggak dikasih tahu. Oh tiba-tiba udahlah tiba-tiba yang ikut ayo aja dimasukin, dan akhirnya juga uangnya. Wah akhirnya yang berdiri banyak banget itu. Oh iya gue sempat denger. Ya, dan gue kan gak ikut ya di lebaran. Tapi lu ada perbedaan walaupun udah menikah, ada perbedaan kayak di tahun kemarin mah lu cuma kayak keliling-keliling cuma di mana sih di mertua doang gitu. Terus nggak ada ke tempat saudara yang lain gitu. Kalau ini lu merasanya gimana? Keliling-keliling gitu tuh halal bihalal gitu tuh? Oh enggak. Sekarang lebih ke prioritasin istri dulu lah, keluarga istri ya. Sama saudara-saudaranya. Ya harusnya gitu sih emang. Kan kita kan sama-sama dari susah senang sama istri. Ya gitu. Iyalah. Jadi utamain istri dulu lah. Istri udah baru kita ke keluarga kita gitu. Dan perbedaannya lebaran sebelum menikah sama sudah menikah itu lu ngerasa yang kayak ternyata sesudah menikah itu harus berkunjung gitu kan, jadi banyak keluarga gitu. Kalau kita belum menikah kan bisa yang kayak udahlah gua di rumah aja pun nggak apa-apa gitu, walaupun nggak ke rumah saudara. Tapi enggak sih, gua mah pribadi ke saudara mah kalau sebelum harus gitu. Iya. Dan ada rezeki pun kita harus ingat lah sama mereka gitu. Benar-benar. Karena sebelum ke orang lain kan pasti keluarga dulu. Keluarga dulu. Terus berapapun rezeki yang kita punya, kalau bisa mah kasih aja lah. Berapapun gedenya gitu kan. Senang aja lah kalau anak kecil apalagi. Tapi lu masih ingat gak sih edisi lebaran yang kayak masih bocah lah, SD lah ya, SD. Lu pernah ada momen dimana kayak udah beli baju lebaran, terus malamnya itu kayak yang nggak bisa tidur gara-gara kayak pengen buru-buru pakai baju lebaran nih buat besok nih. Banyak sih itu manusiawi ya. Iya. Hampir semua anak kecil biasanya. Lu sampai bajunya di pinggir lu tidur apa enggak? Enggak sampai segitunya, di lemari mah tetap gitu. Cuma itu enggak di samping, dibedain di lemari. Dibedain. Jadi yang lama disatuin. Iya. Terus yang baru disatuin. Cuma beberapa doang kan yang baru. Yang lama mau beda-beda macam kayak seragam kayak kaos kayak disatuin yang lama. Ya benar. Biar yang baru kepisah. Ya gitu. Kepisah. Itu doang sih, nggak sampai dibawa tidur. Kan yang konten-konten kan kebanyakan gitu tuh yang dipakai lagi terus ngelihat keluar kan kayak masih gelap lagi gitu. Terus anehnya itu ya karena namanya bocil ya, jadi kayak yang pagi nih harusnya mah kayak sholat id gitu, malah langsung pakai baju baru gitu. Pernah. Iya kayak gitu ya. Malah nggak mikir sholat idnya. Iya, malah mikirin langsung pakai baju baru. Pakai baju langsung ke tukang dagang. Langsung ke tempat dagang lu. Kalau gue sih kayaknya gue juga pernah diajak sama tetangga gue gitu, langsung ke pasar gitu ya. Iya. Emang udah planning itu malah sebelum lebaran. Lebaran tuh. Udah mendekati puasa terakhir. Udah rencana lah sama teman gitu. Sama saudara. Ya. Dan kalau pas bulan puasa ini nih, kan sebelum lebaran kan pasti puasa dulu kan ya. Puasa tahun ini lu aman? Apa ada jebol-jebol gitu? Oh pastilah ada. Pasti. Yang namanya apa ya? Kerja gitu kan. Iya. Udah selalu pucet, udah mau pingsan. berlebihan. Iya, tergantung kerjaan lah. Capek enggaknya gitu. Kalau emang masih bisa masih bisa dibawa kerja sih, badannya. Ya. Badan juga ngaruh sih emang. Ke badan. Tapi yang gue rasain sih yang bikin bisa batal puasa itu karena haus doang sih, bukan lapar menurut gua. Iya, emang haus sih, emang ngaruh banget sih emang haus. Kalau lapar bisa ditahan lah insya Allah. Iya, kalau kecuali emang bener-bener sakit perut sih kalau lapar banget. Tapi emang harusnya jangan maksain, Mam. Daripada lu maksain 1 hari puasa, yang hari-hari berikutnya malah sakit. Sakitnya 3 hari apa, amit-amit lah.
lebih baik gitu sih. Iya. Ngorbanin 1 hari. Tapi Daripada pertama kali lu full nih puasa di terakhir kali. enggak yang Pertama. pertama. Pertama kali lu puasa full tuh SD kelas berapa? Full pertama ya. Itu mah emang karena diiming-imingi gitu orang tua gitu ya. Biasa. Oh, lebaran nih bakal dikasih Iya. uang atau apa gitu. Itu kelas berapa ya? 4 SD kayaknya. Oh, 4 SD dulu udah. Gue kayaknya kelas 5. Tapi nggak kuat. Oh, nggak kuat. Tetap aja jebol. Oh, jebol, ada jebolnya. Ada jebolnya. Ya berarti bukan kelas 4 fullnya. Kelas 5. Sama Kelas berarti. 5, Iya, kayaknya gue kelas 5 deh. Gue kelas 5 udah full gue. Udah dapat pelajaran dari tahun berikutnya kan. Dan akhirnya Udah tuh biasa lah. dan itu full sampai kayaknya SMA. Kerja gue pernah batal sih karena sakit sih 2 hari kalau nggak salah waktu itu. Pernah gue batal. Dan maksain juga sih kalau Sakit mah. karena Allah kan nggak pernah membebankan umatnya melebihi Hambanya. hambanya, melebihi kemampuan hambanya. Ya. Apa sih Jadi, suratnya? Ini Surat apa ya? Fainamal usri yusra, inamal usri yusra. Itu bukan sih? enggak, bukan. Oh, bukan. Oh, apa tuh kayak? Kalau itu mah di Yang balik membebani. kesulitan pasti ada kemudahan. Oh iya. Nama lu itu sudah mah. Oh iya benar. Pasti diulang sampai 2 kali. Ya, biar kita ingat Ingat ya, setiap itu tulis pasti pasti ada kemudahan. kemudahan yang datang gitu. Kadang kita kan suka nyerah gitu ya, suka ya Allah Bener. kok sulit aja gitu. Iya. Sebenarnya di balik itu pasti ada. Ya padahal kan Allah ngasih cobaan itu ke kita karena ya kita yang mampu gitu, bukan orang lain. Belum tentu orang lain. Iya, belum tentu. Iya. Cuma emang namanya manusia kadang kufur nikmat gitu. Nikmat. Masalah nikmat ada sih emang. Dapat kata-kata yang bagus tapi nantilah. Wah, siap. Kita tunggu ya. Kita mau ngobrolin masa-masa sekolah, Ki. Gue sama lu kan sekolah bareng cuma SD doang lah ya. SD. Tapi SMP hampir mau bareng. Mau ya. Mau, cuma karena kan di negeri itu nggak bisa nerima pertengahan semester ya. Nggak bisa. Kalau mau lu dari awal semester baru. Jadi lu baru. apa sih namanya? Jadi adik kelas gua tuh kalau lu jadi. Iya. Jadi adik kelas gua. Berhubung gua mau gitu. Berhubung nggak mau jadi adik kelas. Iya, berhubung nggak mau jadinya pindah ke sekolah yang bisa gitu. Daripada gua jadi adik kelas lu kan. Aneh juga kan. Iya. Seumuran tapi adik kelas. Banyak sih, banyak. Itu mah nggak naik kelas kali. Enggak. Pertama nggak naik kelas dan ada yang telat masuk. Oh iya. Kadang ada yang seumuran jadi kakak kelas kita loh. Lahiran sama tapi karena dia masuknya 5 tahun. Lebih muda masuknya. Iya benar. Dulu masih bisa ya. Sekarang kan sekarang mah 7 tahunan. Iya, kalau nggak salah SD. Harus TK dulu. Sekarang mau wajib. Ya, lu kan TK ya, kalau gua kan enggak. Di SD ini lu pernah ada gimana ya? Ada momen yang nggak bisa lu lupain nggak sih? Tahu ya, berhubung udah lama ya, tapi ada aja sih. Ya nggak apa-apa, gua pun sekilas mah. Iya, sekilas. Nggak banyak. Ada paling pertemanan kita doang itu yang 5 orang itu. Ya, yang rumahnya deketan lah ya. Rumah deketan lah. Jadi setiap pulang sekolah tuh pasti bareng di rumah dia. Ya, ngumpul di rumah dia. Ya pas zamannya ada tontonan si Bolang. Dunia Air. DJ sama Viking itu satu film itu satu film. Sampai beberapa kali dilihat itu, sampai berapa kali tuh nggak kehitung lah. Oh ya, Rangga dan apa sih? Viking DJ sama siapa sih yang Vikingnya itu ceweknya nggak tahu, gua lupa. Wah, siapa ya? Lupa. Siti kayaknya. Siti. Soalnya Bandung itu terkenal Siti. Emang iya? Enggak lah. Enggak Siti juga lah. Pokoknya itulah. Lu iya, dan abis nonton TV itu pasti sorenya tuh kita main bola gitu kan? Bola ya. Renang di kali. Ya, abis main bola tuh renang di kali. Iya pasti. Pulang maghrib. Kayak gimana ya? Kayak nggak ada beban gitu ya? Wah, parah sih. Ingatnya main aja. Iya, bener, nggak mikirin. Mikirin besok gimana, mau makan apa. Dan sekarang dipaksa untuk melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Ya, di luar kendali kita lah. Ya alhamdulillah kan baik lagi dari Paina malu sudah gitu. Wes, ya masuk lagi aja deh. Iya. Di kehidupan SMP lu, lu kan SMP akhirnya kan mondok tuh. Mondok.
Itu atas permintaan lu sendiri apa atas orang tua lu yang nyuruh untuk buat mondok? Sendiri sih itu. Oh, pengen mondok. Karena emang ada saudara juga di kampung. Oh, di kampung. Ada 2 orang yang beda setahun, satu si Jibon. Oh iya si Haji. Haji yang jadi referensinya dari saudara tuh di pondok itu. Iya. Oh. Sama satu lagi Teuput itu. Iya. Beda berapa tahun Teuput? Teuput itu beda 3 tahun kalau nggak salah. Iya kayaknya. Jadi lu masuk SMP di SMA kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih, kalau nggak salah. Iya benar. Dia udah kan sampai jadi pengurus paling lama itu, Teuput itu. Yang sampai SMA ya, dilulus SMA nggak? SMA dia doang. Oh, dia doang. Kebanyakan kan SMP udah. Ada yang SMP doang deh, nggak ada ya? Angkatan kita kan, angkatan kita kan berlima tuh. Berlima ya, si Angga, si Lisa, Yuli, Lisa, Mila. Vira. 6 berarti berenam. 6. Vira emang. Vira ya. Oh, Vira. Iya, Vira ya. Gua kan LDR sama dia. Wes. Mau ditanya nggak nih? Nggak usah. Aman. Dan lu bertahan setahun setengah. Itu pun gara-gara sakit kondisi badan sih emang. Dan akhirnya orang tua lu nggak mau maksain. Ya emang guanya mah masih mau, Mang. Iya, pas kan si Angga ini kan orang tuanya punya mobil nih. Gua sempat diajak tuh pas jenguk. Kan gua ketemu lu sebentar doang. Cuma itu momennya di momen itu lu mau berobat sama orang tua lu tuh, mau diantar berobat. Jadi gue yang sebentar dong ngeliat lu, terus kan si Angganya mau pulang juga kan itu. Dia kan enggak, dia memang pengen pulang aja gitu. Pengen pulang udah ngebet. Kan dia bertahan cuma semester deh, satu semester doang, setengah tahun doang dia. Nah, kalau dia kan tahun berikutnya tuh masih bisa, makanya masuk ke SMP gua. Jadi masih satu angkatan. Kalau lu kan udah kelas 2 masalahnya. Kelas 2 nggak bisa. Kelas 2 pun belum sampai akhir, masih setengah semester, makanya nggak bisa dia. Nggak bisa. Kalau si Angga kan udah masuk ke semester 2, kelas 1, jadi masih bisa. Dan di SMP tuh lu pindah ke salah satu sekolahan di kampung kita kan. Nah, itu karena emang mentok nggak ada pilihan, apa lu udah langsung pilih itu? Sebelumnya tuh lu nyari dulu. Nyari dulu. Pertama kan ke JNT 1. SMP 1. Iya, sebelum ke JNT dulu, JNT 1. Sampai 1 dulu. JNT 1. Itu kan negeri semua ya. Iya. Karena kan negeri mah katanya nggak bisa emang. Kecuali swasta gitu, kayak yayasan. Dan akhirnya lu ke yayasan kan? Iya, yayasan. Dan akhirnya di situ kayak sesuai lah. Enggak sesuai. Oh, sesuai. Kan itu pondok juga. Pondok juga, iya sesuai. Ya, pelajarannya enggak beda jauh lah. Beda jauh lah. Berarti lu dapet ranking di SMP? Wah, enggak. Enggak. Soalnya ke bawah juga, Mam, sama. Karena modern sama Salabi kan beda. Pergaulan juga kan beda. Terus kan ditambah kan itu enggak full pondok semua, ada orang luarnya juga kan, sekolah. Iya, benar. Umum juga. Nah, tapi setahu gua sih pas lu mondok kan ya karena emang ketat kali ya. Ketat. Lu kan sampai gue lihat ada sertifikat apa gitu, lu juara berapa gitu? Enggak, bukan juara. Bukan juara. Jadi sertifikat itu orang security yang, itu ya? Iya, keamanan lu. Jadi apa? Jadi pengurus sih. Enggak, santri apa ya? Contoh yang baik lah. Oh, contoh yang baik. Jadi setiap di masjid kan itu kita kan 5 waktu itu ya, harus itu. Sebelum jam sholat, sejam sebelumnya udah ke situ. Sejam sebelum sholat? Ya, misalnya subuh jam 5, jam 4 ke situ. Kalau duhur berarti jam 11 gitu? Iya, jam setengah 12. Kalau duhur beda-beda sih. Setengah 12 kayak. Nah, di jam subuh itu, gua itu nggak pernah tidur, Mam, alhamdulillah. Yang lain mah ada aja gitu. Di masjid gitu? Iya, di masjid. Sampai di wudu, tempat wudu pun tidur. Ya. Air ngalir gitu terus dia tidur gini. Parahnya gitu ya. Sampai parahnya yang belakangnya itu pun ikut tidur. Nggak ada yang bangunin. Iya, jadi pengurus pun melihat gitu. Pas ini nih nggak pernah tidur nih, suka bangunin yang sampai wudu tidur. Sampai kencing pun tidur, Mam. Beneran. Itu apa karena ngajinya sampai malam atau emang begadang aja itu orangnya? Capek. Jadi habis subuh nih ya, kita ngaji sampai jam 6, jam 6 sarapan, setengah jam doang. Setengah jam sekolah sampai setengah 7 sekolah. Sekolah sampai jam berapa sih kalau di pondok? 11.15 ya.
Pulangnya. Pulang. Buru-buru, Mam. Buru-buru. Itu buru-buru. Zuhur kan. Zuhur. Mending ya kalau buru-burunya kayak jalan gitu ya. Lari. Oh. Nah, itu yang bikin capek. Oh, ada yang sampai tergelincir gitu. Seleh. Ada yang ada. Sampai jatuh-jatuh gitu. Sampai ketiduran, Mam, di kelas ada. Jadi habis sekolah dia tiduran di kolong. Jadi nggak balik ke kamar. Nggak balik. Iya. Dia sampai saking capeknya kali ya. Dia tidur lah di bawah. Siapa tahu nggak ketahuan. Bener nggak ketahuan. Sampai lewat asar. Nah, yang ketahuan itu dihukum. Dihukum di depan masjid. Malunya itu sih resikonya. Jadi di pondok modern itu apa ya? Masjid itu bukan jadi tempat ibadah doang, malah jadi tempat penghakiman. Penghakiman. Iya. Jadi hukuman-hukuman di situ. Di situ hukuman tempat. Iya. Dikasih tahu di situ si ini salah apa, hukumannya kayak gimana. Nah. Tapi ada momen-momen yang nggak bisa lu lupain nggak sih selama ada. Iya, pas dapet penghargaan itu. Penghargaan itu. Ya. Momen-momen. Jadi ada 2 orang, Mam. Ada 2 orang. Gua sama yang satu lagi kelas 5 SMA. Gua kan kelas 1 itu. Oh iya, hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? Iya, enggak, SMA sama SMP doang. Hitungannya 2 orang doang nih dipilih. Iya, enggak, maksud gua kan kalau di sekolah luar kan 10, 11, 12. Ya. Gitu, nah, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kan. Kalau itu kan balik lagi ke kelas 1 gitu namanya. Enggak nerusin dari SD. Iya. Oh, ada SMA-nya tuh. Ada yang dapat. Pokoknya perwakilan gitu ya. Satu angkatan tuh SMP lu. Iya, satu angkatan itu. Gila, satu angkatan. Kirain gua satu kelas aja gitu. Enggak. Satu angkatan laki-lakinya tuh, ya. Gak nyangka gua, Mam. Pertamanya dipanggil gua. Oke, mana yang namanya Oki, Bu? Pada tegang itu kan ya. Kirain mau dihukum. Iya, emang mau dihukum. Mau dihukum. Kayaknya mau dihukum. Oh, iya. Mana Oki katanya? Berdiri. Tuh, maju ke depan. Terus udah tuh pada tegang itu kan, yang ngantuk juga pada bangun, Mam. Kan itu subuh, posisinya subuh. Yang ngantuk pada bangun. Terus yang SMA-nya dipanggil tuh, siapa ya? Ahi, kan dulu mainnya Ahi lah. Ahi gitu. Adalah. Terus udah tuh berdiri ya. Terus diomongin, kenapa ngelakuin ini. Lupa lah ngelakuin apa gitu. Tiba-tiba dari imam kan ada ya pintu imam, ada pintunya dari samping itu. Nah di situ dari pintu samping itu para pengurus pada datang masuk banyak kan. Pas lu maju nih? Iya, pas berdua, gua berdua sini. Berdua ya. Nah pengurus masuk. Kirain mau dipukul nih. Iya beneran dipukulin. Lu? Iya dari belakang. Enggak, gua enggak. Oh iya. Yang lain ini. Berhubung dia kan badannya gede ya, gua kecil. Oh iya, lu kan jelas. Iya, kecil. Nah si Ai 10 orang ada tuh. 10 orang yang ada yang nendang, ada yang pakai sejadah, ada yang nampar, Mam. Buset. Nah, makanya yang tapi itu momen lu dikasih sertifikat paling berkesan. Oh, jadi kayak ibarat gini mah, ini contoh buruk nih, ini contoh baik nih gitu di depan. Oh gitu. Enggak, contoh baik semua. Contoh baik semua. Iya, cuma diuji dulu lah. Diuji dulu. Lewat diujiin dulu. Buset. Tapi gua mah enggak, alhamdulillah. Ngeliat kali ya, ini nyakitan nih kayaknya. Masih kelas 1 juga, Mam. Iya benar, kelas 1. Kasihan kan yang takut lainnya takut trauma. Kena mental dan minta keluar. Situ. Iya. Itu udah dikebukin ya. Udah parah itu, udah banyak, Mam. Udah nih, udah selesai. Terus pada kaget kan ya. Yang semuanya lah santri laki-laki. Iya. Ditanya, kalian tahu nggak kena ini kenapa? Iya. Terus pada diem nggak? Nggak mau jawab itu, pada takut tuh, pada merinding. Apalagi gua nangis, Mam. Iyalah, lu di depan juga. Wah, kayaknya giliran gua nih habis dia nih. Iya, giliran gua nih. Gua kok nggak diapa-apain ya? Dan nangis gua. Udah nangis dulu. Parah. Sampai ini kencing enggak? Ngompol enggak? Enggak. Berak kali. Wah. Terus ini udah dikasih tahu nih. Kalian tahu nggak ini kenapa? Akhirnya jawabannya ini contoh yang baik. Waduh, gua kaget. Kok baik sih? Contoh yang baik aja kan digubugin. Kok ini contoh yang baik? Ya, jadi ini apa sih, kita uji dulu gitu ya. Sabarannya sampai mana? Ternyata ini orang sabar banget gitu lah. Lebih ke nggak berani sih kayaknya mah. Bukan sabar. Iya kan, lawan 10 orang. Iya. Kalau satu-satu kayaknya oke lah, ayo dia ajar nih. Nah akhirnya
itu yang pengurus itu datang lagi bawa piala sama sertifikat. Iya. Udah tuh langsung lo, wah, jadi menangis bahagia. Bukan menangis takut lagi, tadi takut. Abis itu dibawa ke klinik lah. Diobatin. Ini tanggung jawab. Iya, gue juga dibawa padahal nggak ngapain, nggak diapa-apain. Berarti momen itulah yang berkesan. Paling berkesan. Dan lu kenapa milih setelah SMP ke SMA di Belaraja? Belaraja. Ya balik lagi saudara lagi aja. Iya. Karena emang keterpinnya juga di situ gitu. Keinginan. Lu nggak ada kayak nih gue pengen ngambil jurusan ini nih adanya di SMK gitu. Iya ngaruh itu sih. Karena kan dulu pengen multimedia gitu. Kan kalau negeri ya. Kalau apa? Swasta. Paling IPA sama. Kalau SMA bukan negeri, bukan negeri. SMA. IPA paling nggak mau IPS ya. Kalau di SMA kan banyak kan emang kejuruan kan jurusannya juga. Nih namanya juga kan sekolah menengah kejuruan. Ya. Gua kan sekolah menengah atas doang kalau SMA. Jadi dulu tuh gua orangnya penasaran sih, Mang. Penasaran. Pengen tahu aja gitu. Cuma sekarang aja nih. Jadi nggak mau ribet. Udah nggak mau ribet. Karena udah berat kehidupannya, pundak. Jalanin aja lah gitu. Bukan pundaknya sih, Mang. Bukan pundaknya. Perjalanan aja yang lebih sulit. Yang lebih sulit. Ini apa sih namanya? Yang gua tahu kan lu mulai yang kelihatan beda nih. Gua kan tahu lu dari SD gitu kan, SMP masih oke lah. Dari orok kayaknya. Tapi kayaknya SMP juga sih mulai ada perbedaan. Cuma ya sebatas kayak mungkin dari tampilan aja sih menurut gua ya. Yang lebih dilihat beda banget tuh SMK yang gue lihat. Lu apa karena emang tongkrongannya lu emang begitu atau emang lu aja yang penasaran gitu pengen nyoba hal-hal yang baru? Ya emang awal mulanya sih penasaran sih. Awal mulanya penasaran dan ketemu ketagihan. Ya emang berawal dari penasaran. Iya sih emang nyaman terus ketagihan. Tapi gue mah orangnya seimbang sih malam juga ya. Seimbang. Jadi ke tongkrongan yang nakal masuk, ke yang rajin masuk. Itu gua. Berarti di kelas lu pun ada lah ya yang sober itu yang rajin gitu. Ada aja dari tongkrongan gitu. Tapi gua masuk aja gitu orangnya. Seimbang lah. Ya. Tapi lu nggak ada yang gara-gara dipaksa untuk ikut ke tongkrongannya apa? Lu mau sendiri aja gitu? Mau sendiri. Biar apa ya? Pengalaman. Biar seimbang. Biar seimbang. Lebih ke biar seimbang. Hidup pun gitu, Mam. Hidup juga. Kalau lurus gimana? Enggak. Takut mentok gitu. Enggak, jangan dosa mulu lah. Harus imbangin nama ibadahnya walaupun sedikit. Ya untungnya nggak sampai hilang arah lo. Iya, Mang. Karena gua ada teman yang hilang arah. Mau diceritain? Gak usah. Jangan lah, nggak usah. Dan yang gua tahu lu SMK tuh udah naik gunung, Ki. Gara-gara ikut-ikutan diajak atau emang elunya udah ada di tongkrongan yang suka ngedaki juga? Nggak ada, sama sekali nggak ada yang. Tongkrongan juga nggak ada yang pernah. Dan itu inisiatifnya gimana? Emang tongkrongan anak nakalnya itu. Anak nakal itu. Wih, kita kemana ya? Kok kalau nongkrong bosen gitu ya? Kayak kok gitu-gitu aja sih kalau nongkrong gitu kan? Minuman lah, apalah. Terus coba yuk kita keluar lah. Ada yang nyaranin ke pantai, ke puncak. Kok kayaknya ke pantai biasa gitu. Banyak kan itu cuma ada 10 orang mah. Naik gunung akhirnya. Gunung 10 orang bawa motor. Pertama kali bawa motor. Itu gunung apa kalau boleh tahu? Polesari. Polesari Pandeglang. Iya. Itu apa sih disaranin ya? Udahlah gunung aja yuk katanya. Wih, terus pada bilang, wah alat-alatnya nggak ada nih. Akhirnya ya apa? Bablas aja. Enggak, alat yang ada aja nggak apa-apa. Bawa tas sekolah lah. Tas sekolah. Ada yang punya sepatu sekolah juga. Satu pants. Makanya lucunya di sana mau banyak yang pleset. Iyalah orang bukan sepatu buat kita. Iya. Nggak sesuai sama apa sih kondisi? Iya, kondisi outdoor lah. Sendiri lah. Mending kalau sendal jepit. Sepatunya pants, sepatu All Star. Adidas, Dallas.
Lu masih pakai Dallas nggak sih SMA? Enggak, terakhir SD. Gue SMA masih pakai gue. Beli gue. Dan awet juga. Sama itu kayak gue sih lebih ke ini bingung nyari kayak kan gue negeri ya harus lu ada peraturan yang sepatu harus hitam semua. Sepatu ya ada. Oh swasta juga sama ya? Ada. Ya, makanya gue karena bingung ya udahlah Dallas aja awet juga kan. Dan setelah dari Pulau Sari mungkin ketagihan nggak? Itu ada kejadian ini sih Mam. Apa kejadian apa? Yang tidak diinginkan lah. Oke. Boleh diceritain kalau emang boleh. Jadi apa ya? Diinginkannya itu apa tuh? Horor, mistis? Enggak, pahit. Apa tuh pahitnya? Apa ya? Izinnya dari orang tua nggak ke naik gunung itu kan? Emang bohong. Ya bohong. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Jadi buat yang lain jangan. Janganlah. Bohong mah nggak baik. Bohongin orang tua. Apalagi orang tua. Pokoknya pinter-pinternya kita ngebohong. Walaupun orang tua ngizinin ada aja gitu kejadian gitu. Dan akhirnya ada kejadian. Sebisa mungkin janganlah. Apa tuh kejadiannya? Jatuh dari motor. Pas berangkat atau pulang? Pas berangkat. Mau berangkat tapi tetap daki terus ya? Iya. Alhamdulillahnya motor doang Mam. Motor doang. Motor nggak sempat mati tapinya. Nggak sempat mati tapinya. Nggak sempat mati motornya. Enggak. Masih nyala. Cuma stangnya doang sih yang parah. Nggak bisa belok kiri. Terus kalau belok kiri diangkat belakangnya. Ditahan. Itu mungkin dari maksud orang tua kali ya. Balik kanan gitu. Nggak bisa belok kiri. Gila. Itu pemikiran lu pas di waktu itu apa baru-baru sekarang? Di waktu itu. Oh lu udah pemikiran. Oh ini. Enggak ya dari sekarang. Oh baru sekarang lah baru pemikiran. Oh itu mungkin lu disuruh putar balik pulang. Ya pulang sama orang tua. Akhirnya gue pulang Mam ngambil duit dulu. Buat benerin motor bukan buat pulang. Oh. Pulang langsung ke rumah enggak. Tetap jalan ternyata ya. Nah lanjut lah habis benerin motor lanjut. Kita kan ketemuan di Belaraja itu. Ya sekolahnya kan di Belaraja. Ketemuan di Belaraja. Gak cerita gue ngomong sama teman-teman gue. Gak cerita lah. Gue jatuh gue gini enggak. Pokoknya yang seru-serunya aja lah lu. Seru-serunya aja. Ya. Tapi bener emang gue nggak cerita ke teman-teman gue. Takutnya menghambat mereka juga. Oh iya yang itu motor lu. Motor gue. Sendiri gue masih sendiri tuh. Belum bareng sama mereka. Belum sampai ketemuan. Iya. Kirain gue pas mau berangkat ke. Enggak. Belum perkumpulan itu belum ngumpul. Oh. Kejadian di mana berarti? Gembong. Oh Gembong. Gembong pas apotik. Gara-gara angkot. Apotik yang sekarang nih? Baru. Wih, gede banget. Dan setelah itu lu akhirnya bikin kayaknya ini kita 10 orang nih seru nih, bikin grup aja lah yuk untuk daki. Enggak. Tapi setelah itu lu naik gunung lagi kan? Naik gunung lagi, itu dari situ emang tagihan gitu. Tapi tetap 10 orang apa berkurang? Berkurang sih, kalau nambah sih nggak mungkin ya. Ini kali nyesel kali itu yang 5 orangnya itu gitu ya, capek gitu. Bukan nyeselnya sih, kayaknya emang bukan passionnya. Oh gitu. Passionnya nggak menikmati. Kurang menikmati lah. Ya kurang menikmatin. Kan yang menikmati pasti ketagihan lah. Ya ketagihan. Dan habis dari Pulau Sari tuh lu ke Gunung Gede. Oh langsung gede lu. Gunung Gede. Tektok. Enggak. Ya ini apa sih namanya? Ya di Cibodas ya lu ngambilnya ya? Cibodas. Enggak Putri. Oh Putri. Lintas ke Cibodas. Oh tetep lintas. Backpacker Mam. Jadi enggak kita enggak. Oh iya enggak bawa mobil. Enggak bawa mobil, enggak nyewa mobil. Jadi kita sekali jalan aja. Mobil aja. Ya sekali jalan. Dari Belaraja kita naik angkot. Dari naik angkot kita naik mobil CPR kayaknya. Indah banget Mam. Gila. Kok kayak asik banget ya naik gunung ya kalau kayak gini. Bisa melihat kan namanya nggak tahu ya, belum tahu Bogor. Bogor. Gila, udah mah naik mobil CPR di luar. Maksudnya nggak tahu gimana kan kita pas SD juga kan ke Bogor. Beda. Oh beda ya. Itu kan di dalam gitu. Posisinya kita nggak tahu jalan. Oh gitu. Ya intinya mah kalau itu kan udah dipersiapkan lah ya. Kalau ini kan kendaraannya nggak dipersiapkan. Nggak dipersiapkan. Sebenarnya jalan aja. Ya backpacker namanya. Oh itu 5 orang itu, gede. Banyak. 14 kayaknya. Nggak maksudnya rombongan lu? Yang ke Pulau Sari apa yang ke Gede?
Kegede itu rombongan 14 orang. 14. Nambah berarti dari Pulau Sari mah. Maksudnya orang-orangnya kirain gua nambah ini. Enggak, yang teman-teman luarnya aja. Jangan yang rombongan yang di luar juga. Tim banyak sih, cuma beda rombongan gitu. Oh, beda rombongan. Ini kan rombongan lu malah berkurang kan dari Pulau Sari. Ya, dia mah. Dan Pulau Sari ada kejadian lagi apa? Emang ngalir aja? Kejadian lucu ada. Oh, kejadian lucu. Ada. Jadi emang nggak ada alat-alat ya. Oh, masih nggak ada alat-alat. Udah pernah gitu. Udah berani itulah, udah nekat gitu. Sepatu masih sepatu sekolah. Semuanya. Buset. Makanya pada ngetahuin masing-masing lah. Ada yang pleset lagi gitu. Bukannya dibantuin, namanya orang nggak tahu gitu ya. Bahaya lah. Oh, tas juga, tas sekolah gitu ya. Tas sekolah. Ada yang bawa tenda. satu doang. Oh, tenda buat tenda ada gitu. Satu orang. Ya, bawa carrier. Ya, bayangin 10 orang yang bawa carrier satu, tenda satu, sleeping bag satu. Udah satu aja itu. Nah, udah 10 orang masuk semua itu tenda. Enggak, gantian. Terus tidur di luar, ada yang di luar. Enggak 10 orang dong. Itu mah 5 doang. 4. Oh, 4 malah 4 orang. 4 orang. Emang nggak masuk tuh 4-4-nya? Masuk, cuma sempit lah. Oh, sempit. Masuk gantian tuh 4 masuk. Itu gua ngecampnya di kawah. Oh, lu di kawah. Pulau Sari itu namanya kawah. Enggak tahu gua. Kawah Ratu apa? Ya kan kawah Ratu. Enggak, lu kan lewat Putri emang ada kawah? Ini Pulau Sari. Orang-orang lagi ngomongin gede. Oh, ngomongin gede. Kan Pulau Sari udah beres. Oh, iya, sorry. Gede. Lu surken lah pasti. Itu udah lumayan lengkap, Mam. Oh. Gua minjem tas dari yang di Pulau Sari ini. Ada tasnya. Iya. Ada yang punya dari terakhir ke Pulau Sari itu. Iya. Oh, kegede nih udah lumayan lah alatnya ya. Udah lumayan lah. Tapi sepatu tetap sepatu sekolah. Sepatu apa ya? Sendal gua. Oh, lu bukan sendal jepit. Buset. Ya lah, nggak bawa barang berat ini, sendal jepit aman lah. Iya. Jaket nggak bawa jaket, gua bawa selimut mah. Oh, selimut. Gila. Gua kalau sekarang ingat dulu ketawa aja. Itu 2000 berapa sih? 16 atau 17? 2000 kelas 2 aja itu. Dari 17-an lah ya. 16-17. Dan habis dari gede tuh lu ke Jawa Tengah. Itu zaman sekolah bukan sih? Jawa Tengah. Zaman sekolah, masih sekolah. Kelas 3. Merbabu kan? Pasti. Enggak, perahu. Perahu dulu. Oh, perahu dulu. Terakhir merbabu, terakhir sekolah. Tapi perahu tuh udah mulai beli alat-alat juga tuh, enggak? Oh, enggak, minjem juga. Masih bawa selimut gua. Bayangin selimut lebih berat dari sleeping bag. Iyalah. Ya. Makanya sama ranger gua diketawain aja. Lu ngapain bawa selimut? Iya. Bang, gua nggak punya sleeping bag, yang ada aja lah. Kan kata lu, ya udah bawa aja yang ada. Gua bawa lah. Kenapa lu ketawain gitu? Oh, lu bareng abang-abangan gitu? Iya, ada yang ngerti banget lah. Oh, yang udah nggak sekolah? Iya. Oh. Perahu tuh masih orang yang sama di gede? Apa nambah? Enggak, beda semua. Ini yang di Pulau Sari yang sama. Cuma 2 orang tapi. Oh. Yang pertama. Oh, ada yang dari Pulau Sari tapi di gede nggak ikut. Nah, ini di perahu mah ikut ada. Ikut 2. Ikut 2. Doang. Total berapa orang ke perahu lo? Ke perahu ada 6 kayaknya. 6 apa 7 gitu? 2 tenda berarti. 2 tenda. Nah, udah oke nih, udah mikirin nih, enggak 1 tenda doang, 10 orang satu tenda. Udah mateng lah. Nah, lebih mateng lagi pas Jawa Tengah, Merbabu. Itu yang perahu bukan Jawa Tengah gitu. Jawa Tengah dia. Iya, Merbabu lebih inilah. Merbabu persiapannya lebih jaket bawa gitu ya. Jaket bawa. Kalau nggak salah hoodie deh lu bawanya. Hoodie ya? Iya, hoodie. Karena emang deket Merapi sih Mam mikirnya. Merbabu Merapi kan ya. Iya. Udah menggali informasi lah. 2018 berarti ya Merbabu. 2018. Lulus sekolah ya? Iya, lulus 2018. Sekolah. Oh, baru lulus gitu. Baru lulus. Justru setelah lulus tuh kan tur ya. Nah, uang yang dari tur itu gua simpan. Gua simpan buat balik lagi ke situ. Ke Jawa Tengah lagi, ke Jogja dulu, baru ke Merbabu. Oh. Tadinya mau Merbabu Merapi, Mam. Nah, berhubung itu lagi momennya apa sih? Erupsi Merapi ya. Iya, kan di luar kuasa kita gitu. Iya. Itu mah. Itu pun nggak sampai puncak mah masih kan. Tapi lu dalam perjalanan puncak kan itu? Emang enggak? Enggak. Summit. Belum. Oh, belum summit. Baru masih pasang sarapan. tenda. Oh ya, masih di tenda berarti ya. Sabana 1.
Oh, di Sabana 1. Sabana 1. Iya. Nah, gua udah sarapan beres, sudah siap-siap tuh mau ini ya. Tiba-tiba ada geter lah, kayak mereka kira gitu, teman-teman lapar. Mereka kira, wah, geter. Lapar, bro. Ternyata lapar, enggak. Ternyata nggak beneran gitu. Gua sendiri ngira, wah helikopter nih datang. Oh, helikopter. Ya? Wah, kayaknya ada helikopter nih. Ada yang mau dijemput. Ya, ada yang mau jemput nih. Atau apa gitu. Pas lihat di gunung sebelah, oh geter. Ini memang udah asap semua. Udah asap. Warnanya lu itu keburu ya? Hah? Keburu turun. Alhamdulillahnya nggak asapnya nggak kesini, nggak nggak ke Merbabu, ke lawan arah. Lawan arah ke sono, alhamdulillahnya. Tapi tetap tuh pada panik dong. Panik? Enggak panik. Nggak panik. Misalnya aja turunnya. Enggak, malah video itu momen. Oh, videoin dulu. Manusia ada manusia ya. Ya harusnya makan ya, jaga diri itu. Keamanan dulu sebelum untuk apa dokumentasi. Emang manusia. Tapi kan itu lu pas ke Merbabu itu kejadian itu ada rombongan lain juga padahal. Rame nggak pas lagi rame-rame nggak? Enggak, 5 orang doang Merbabu. Enggak, maksud gue rombongan yang lainnya. Oh, rame. Iya, maksudnya ada tenda lain juga banyak. Dan yang lain juga tetap videoin juga. Sama videoin juga. Dan yang baru turun. Sebenarnya mau maksain, Mam. Mau maksain muncak. Soalnya kan slogan orang anak gunung itu kalau naik gunung nggak sampai puncak itu belum naik gunung. Oh, belum naik gunung. Belum naik gunung itu. Kita harus balik lagi. Padahal kan dan apa berjalannya waktu malah definisinya kayak yang puncak itu kan bukan tujuan. Benar, tujuan kan pulang dengan selamat. Ya benar. Cakep sih itu. Ya. Merbabu dan akhirnya tahun depannya kan 2019 nih emang bareng gue juga kan, balik lagi lah ke Gede. Oh iya, ke Gede ya? Ke Gede. Gitu deh. Dengan grup berbeda. Ya, grup yang gue pakai nih bajunya, cuma udah bubar. Tapi berkesan sih emang. Berkesan, cuma kan merangkul banget lah. Ya, merangkul banget, cuma lo ikut cuma itu doang. Enggak, 2 kali gua. Oh, perahu ikut ya lo? Enggak ya. Iya, enggak, Gede doang. Perahu. Iya, Gede doang, udah. Skip tuh. Udah berarti. Tapi ke yang lainnya mah ikut sih, emang enggak, kan kita kan grup enggak ke gunung doang. Iya, maksudnya ini kan lagi ngomongin gunung, kita emang di gunung tuh lu cuma pas awal doang dan selebihnya kan enggak ada. Perahu Sindoro enggak ya? Iya, waktunya enggak cocok lah. Kalau nggak salah sih perahu lu udah masuk dan akhirnya lu sakit kalau nggak salah. Oh, lu gara-gara tempat kerja. Apa lu kerja ya, kerja. Lu masuk kerja yang karena lu baru, lu nggak berani izin ya. Atau SKD gitu. Posisinya kan masih baru. Ya, masih baru dan akhirnya diganti sama saudara lu. Dan setelahnya itu udah deh kayaknya nggak ada planning. Iya, elunya sih yang nggak ikut. Ya nggak ikut. Nggak ikut akhirnya lu. Sindoro 2021 masih Covid. Sindoro 2021 ya. 2022 tuh udah nggak ada planning naik gunung tuh. Akhirnya gue pribadi, maksudnya nggak sama grup itu. Akhirnya gue bertiga doang tuh ke Merbabu 2022. Itu karena kita berani pribadi itu karena udah punya. Iya, udah punya pengalaman gitu, makanya gue bisa lah ini. Dan orang ya, dan gue pun ngajak orang-orang yang udah pernah aja naik gunung. Yang belum mah gue nggak berani lah, nggak bisa bertanggung jawab. Tapi dulu itu grup itu Om, apa? Sebelum dibentuk emang pada ini ya belum pernah gitu kan ya? Iya, kebanyakan naik gunung itu belum pernah. Tapi gue dengar dari 1 orang dong itu ada yang sering naik gunung udah lumayan berusia juga. Ya udah inilah udah berpengalaman lah dari ini. Mungkin dia kali ya sama bibi gua gitu yang ngerakin. Ya. Yang ngasih tahu lah. Ya, yang ini lebih ke nih kita nih kayaknya asik nih obrolan tongkrongan nih. Kenapa nggak bikin di satu liburan nih gitu kan yang hobi kayaknya untuk ngecamp gitu seru gitu. Atau naik gunung. Gua aja nih bermodalkan pengalaman campingnya doang Ki. Naik gunungnya mah gua belum pernah. Gua bermodalkan gua pernah tidur tenda aja udah. Gitu ke Gede akhirnya ikut. Dan di Gede itu gue kena gejala kayaknya itu gejala hipo gue. Maghrib kan gue udah tidur. Udah persiapan tidur gue. Parah. Sampai ke tulang-tulang gitu mah dinginnya. Parah. Iya, itu musim panas kali, Bang. Ya kan itu emang musim panas. Paling kan kabut-kabut doang gerimis ya kan. Air juga.
ini karena awal dan gak nyari tahu juga, gue salah sih. Outfit buat naik gunungnya juga salah, terus persiapannya juga kurang. Ya. Dan apa sih namanya? Ini apa sih namanya? Kapan? Hah? Oh. Ilmunya gitu. Ilmunya di gunung itu harus gimana dan gue nggak nyari tahu. Jadinya kan ya salahnya sih itu sih ya. Iya, kesalahannya jadinya gue parah itu karena jadi emang buat penyasaran ya, gue saranin buat yang emang baru naik gunung gitu atau mau naik gunung. Ya. Emang gue juga masih belajar lah. Iya. Tapi gue saranin kalau misalkan mau naik gunung itu gitu ya, lu lebih baik cari tahu dulu lah. Iya, gunung itu iya kekurangan dan kelebihannya lah ya. Gitu. Ekstrim apa enggaknya. Cuacanya gimana, persiapannya gimana. Iya. Nah, satu lagi gue saranin naik gunung itu enaknya lebih ke musim hujan. Mungkin yang belum naik gunung nggak tahu lah ya. Kok musim hujan pada naik gunung gitu. Kenapa? Padahal kan musim hujan malah dingin gitu, dingin aja dingin apalagi gunung. Ternyata enggak. Gue saranin gitu sih, lebih baik naik gunung itu musim hujan lah. Soalnya kalau musim panas di sana lebih dingin, dinginnya itu lebih tinggi lah. Iya. Gue di Gede kejadian soalnya mam. Oh, yang pas sekolah itu? Iya, yang pas sekolah. Yang pas kedua kejadian ada hipo 2 orang cewek. Hipotermia. Hiponya parah mam. Jadi tapi di tangan ya sama temennya? Belum ditangani tuh. Belum ditangani. Jadi gini kejadiannya, kita kena hujan gitu ya, di Surya Kencana lagi. Bayangin. Di Surya. Surken kan nggak ada pohon-pohon tinggi. Iya. Nggak ada atap lapangan gitu. Parah. Nah, kita habis hujan, kita kira hujan doang. Taunya badai. Kabut semuanya, nggak kelihatan. Sampai orang-orang pun nggak kelihatan, mam. Ini kejadian pas lu yang rombongan sekolah kan? Rombongan sekolah. Iya. Itu mah beda mam, rombongan sekolah mah yang Kulasari. Ini yang rombongan si Imam. Si Sule. Oh, lu Gede anak-anak Sumur Bandung. Bukan anak-anak sekolah lu, bukan yang Gede. Itu kan yang kedua. Yang sekolah yang pertama. Gede lu berarti total udah 3 kali. 2 lah. 3 ya, 3 kali. 3 kali. Rombongan teman sekolah lu sama orang kampung sama bareng-bareng gua kan? Iya. Buset, lu nggak bosen gitu? Ih, gila. Tanya aja yang suka naik gunung. Gede ngebosenin gak sih? Gua sih nggak ngebosenin, lebih ke gue mendingan milih yang belum gue datengin. Emang beda-beda orang sih. Iya, beda orang. Beda orang, beda. Tapi dalam hidup lu punya gunung yang ini suatu saat nih gue harus naik gunung ini nih. Merbabu. Kan udah. PR. PR. Iya. Udah, berarti gue berhasil ya. Gue udah ke 3 puncak kalau nggak salah. Gua gagalnya 3 puncak apa 2 puncak gitu, lupa gue. Iya, Tuhan belum mengizinkan ya untuk naik puncaknya gitu. Oh, berarti Merbabu nih. Iya. Karena penasaran. Tapi dan selain itu kan karena Merbabu itu kan karena lu penasaran belum sampai puncak. Ada gunung yang lain gak yang kayak gue nih kayaknya suatu saat bakal naik gunung ini nih? Wah, kalau posisinya gue udah nggak sendiri lagi ya, udah berkeluarga lah. Jadi impian lo hilangin. Tahan dulu lah. Lu nggak dihilangin nggak? Takutnya dihilangin. Bukan impian sih, cuma keinginan. Ya, keinginan. Iya, jadi kan walaupun nggak kesampaian pun nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Iya. Tapi misalnya ada rezeki gitu. Gua pengen nih ke Rinjani. Wah, udah langsung ke Pulau Jawa nih. Rinjani. Oh, lu Rinjani lu. Nah, soalnya gimana ya, Rinjani tuh gua lihat-lihat di YouTube orang-orang itu di Indonesia itu sih paling indah. Paling indah. Makanya kalau gua sih terlalu jauh ya kalau untuk ini gua masih pengen Jawa aja dulu. Jawa. Dan nggak ada impian yang pengen gunung ini banget, enggak. Gue lebih ke berjalannya waktu sih. Kemarin aja kayak Merbabu aja itu kayak mepet waktunya, yang biasa kita bareng-bareng bergrup kita itu kayak yang plan 3 bulan gitu. Itu enggak, gue cuma hitungannya 2 minggu doang gue. 2 minggu karena Merbabu nih kayaknya harus jadinya ada beberapa halangan dan nggak ngegoyahin gue gitu kayak gue, tapi gue tetap jalan akhirnya kan bertiga, tadinya kan harusnya berlima gitu kan. Ya tetap berjalan bertiga. Dijadiin aja tuh bertiga. Dijadiin. Terus ya berjalannya waktu sih gue kebanyakan nggak yang
nggak yang berangan-angan wah pengen ke gunung ini nih, nggak ada gue. Iya. Walaupun nggak lengkap gitu ya, cuma bertiga, yang penting kan ilmunya gitu. Kita tahu lah medannya. Yang penting mah ya standarnya aja dulu lah. Iya. Standarnya dulu lah. Cara naik gunung gimana, peralatannya, kesehatan penting sih. Iya, nggak perlu yang mahal. Penting kan ngedukung alatnya. Sebenarnya banyak orang tuh takut naik gunung gini, Mam. Gua takut lah, gua nggak pernah, gua takut, gua nggak kuat gitu. Ya kalau lu ada keinginan, ya lu cari tahu dulu nih rombongan lu itu ada yang udah pernah naik gunung itu belum, atau udah minimal yang udah pernah naik gunung lebih dari 2 lah. Iya. Itu kan bisa menolong kita yang awam gitu. Tapi ini Mam, nggak gitu doang nggak cukup. Pokoknya sehat sih yang penting mah. Iya pastilah. Lu sakit ngapain naik gunung? Ya kebanyakan gitu Mam, gue takut nggak kuat lah sebenarnya. Tapi semuanya kuat Mam. Oh semuanya kuat. Yang penting mah lu sehat. Nah dan lu siap gitu. Ya berarti kan harus ada persiapan sebelum lu di hari H itulah. Iya. Kan kebanyakan gitu orang tuh. Oh takut lah naik gunung. Ngapain sih naik gunung, capek? Ya. Iya. Tapi kan capeknya juga kan bisa istirahat. Istirahat capek lagi kan. Orang yang nggak naik gunung gitu. Iya kan istirahat lagi. Emang. Iya. Tapi gue pernah dengar dari siapa gitu yang ngomongnya. Kalau pas naik gunung itu lu jangan ngeliat ke atas. Soalnya nggak bakal sampai gitu rasanya. Lu mendingan lu nikmatin perjalanannya aja gitu. Iya. Jadi nanti puncak juga nggak kerasa gitu. Tapi gue mau nanya nih Mam, apa sih yang lu bikin balik lagi ke gunung? Padahal kan ngapain sih ke gunung? Udah capek, ngabisin duitnya gede. Iya. Apa itu Pak? Dan gimana ya? Apa yang bikin lu balik lagi? Balik lagi ya? Gue sih lebih ke apa ya? Yang gimana ya, yang nggak ada yang tiap hari gue, karena kan kita kan hidup bukan di pegunungan. Kayaknya beda lagi sama orang yang dekat-dekat gunung. Beda pasti karena kita biasanya kayak ngedengar suara kendaraan, suara apa aja lah gitu ya. Nah yang di gunung kan nggak ada gitu kan, ketenangan lah. Iya ketenangan gitulah. Dan sama gimana ya, dan sama lihat pemandangan sih, pemandangan dan obrolan yang sepanjang jalan sama orang-orang yang asik gitu. Itu sih yang bikin gue pengen balik lagi. Ya ada saran gak nih? Kan ada orang yang ngejar waktu gitu kan. Ngejar waktu. Sebenarnya kan setiap perjalanan itu yang harus dinikmati kan perjalanannya. Bukan apa ya? Ngejar waktu gitu. Ngejar pengalaman doang gitu. Jadinya kan gimana ya, kayak yang berat gitu jalannya juga kan, kayak mikirin ini kayak belum sampai aja udah mikirin pulang gitu. Jadi opsi gue sih mendingan lu cari waktu yang tepat. Sampai lu nggak harus ngejar-ngejar waktu lah. Iya, dan sekalipun emang momennya harus lu ngejar-ngejar waktu, ya lu harus nerima resiko itu. Iya bener sih. Gue dulu gitu Mam. Ngejar waktu. Di perjalanan emang nggak cuma pulangnya itu. Resikonya gue pulang naik gunung pernah gue langsung kerja 2 kali. Dan iya, gue pun pernah kayak gitu. Pernah kok, udah beberapa kali kan. Karena lu udah nggak ikut lagi gitu barangnya. Pernah jam 8 kan masuk nih gue kerja. Jam 5 baru sampai rumah. Lu bayarin jam itu. Jam 5 dan akhirnya kan gue nggak tidur lagi. Jadi udah tidur di mobil. Makanya nih, kalau gue sih tips dari gue itu, lu nggak apa-apa berangkat dapat kendaraan yang kurang nyaman lah ya. Berarti nggak apa-apa lu berangkat dapat kendaraan yang kurang nyaman. Kalau emang misal lu travel bis ya. Tapi diusahain lu punya budget untuk pulang, lu ngambil bis yang senyaman mungkin buat tidur lu. Itu sih yang gue lakuin. Kalau sama grup kan kita privat kan. Iya. Jadi kendaraan itu udah aman lah ya, udah enak, udah nggak usah mikirin. Kalau travel kan kita kayak berangkat itu kayak hamin seminggu tuh kita udah pesen tiket. Nggak apa-apa tuh, nggak apa-apa. Yang biasa lah, yang biasa nggak apa-apa. Tapi pulangnya, kalau pulang pasti gue nanyain bisnya nih kayak agak spare buat kaki, ini selonjor apa enggak gitu. Iya. Gitu sih. Gue itu pulang jam 5, jam 8 masuk, walaupun itu ada ngantuk, capek gitu kan.
Itu kan resiko. Ya resiko. Ya resiko, lu ngapain memaksakan diri untuk ikut kalau lu nggak punya waktu. Iya benar. Pokoknya intinya setiap perjalanan itu harus siap-siap lah. Emang perjalanan itu memang capek. Iya, tapi kan saya sama kayak hidup. Waduh. Sama kayak hidup. Aduh, kalau nggak mau capek mah mati aja deh. Namanya juga hidup ya. Iya, hidup. Kalau nggak mau capek ya mati. Ya, namanya juga kan hidup. Hidup itu kan ujian kan di dunia ini kan ujian. Semuanya ujian sih. Menurut gua ujian mau apapun itu. Tergantung gimana kita ngadepinnya itu. Iya, tergantung, dan ujiannya itu kan ada levelnya gitu. Kalau ngadepinnya gimana? Dan capek itu kan bisa terbayarkan dengan perjalanan yang kita menarik ya, yang asik gitu. Pengalaman. Itu sih makanya sebelum lo mau mulai perjalanan, lo harus memikirkan kayak resiko-resiko yang bakal terjadi setelah perjalanan itu. Iya. Di luar dugaan. Dan lu harus nerima itu gitu. Tapi kadang ada yang nggak nerima, Mam. Gua udah capek-capek nih, sampai puncak kadang kabut. Ya udah nggak usah diajak lagi sih menurut gua. Iya, kalau kayak gitu mah. Ya kalau saran gua sih namanya juga ya kuasa Tuhan gitu. Kita kan nggak tahu. Gue malah akhir-akhir ini kayak kemarin terakhir kan Selamat nih. Gue malah yang jadi orang yang wah itu ya, tidur lagi enak-enaknya. Akhirnya kan harus summit gitu ya. Gue sampai jadi yang kayak penggoda gitu lah. Udah sih ngapain ngejar puncak mau gak bakal kemana kok, udah tidur lagi aja dulu. Tapi karena obses ya, yang lainnya jadinya ya udahlah, tujuannya kan puncak. Kalau gua kan tujuannya menikmati perjalanan. Iya, menikmati perjalanan. Puncak mau bonus ya emang. Walaupun kita udah sampai puncak, kalau emang bagus itu bonus. Sindoro aja gua nggak sampai puncak dan nggak menyesali itu. Gue baru tahunya karena gue kan udah ngitung, gue udah pernah ke ini Sindoro gitu kan, dan gue ceritain itu gagal muncak, kata orang sih, kata teman gue lah ya, lu belum dibilang lu pernah ke Sindoro kalau belum muncak katanya. Iya emang. Ya nggak apa-apa, berarti berarti PR nih gue nih. Harusnya kan gue tinggal sumbing kalau mau triple S kan. Ternyata gue harus PR dulu nih Sindoro juga. Itu sih emang slogan anak gunung tuh. Bukan anak gunung lah yang suka naik gunung. Soalnya kita pun menyadari lah masih perlu banyak belajar gitu ya. Parah. Kan ditambah kan kita bukan hidup di alam, di situ gitu, bukan gunung. Kan kalau yang konten-konten di gunung kan emang dia kan harus belajar, harus bener-bener bisa lah dalam teori, di lapangan harus bisa lah. Kalau kita kan lebih ke liburan pengen liburan yang sambil olahraga gitu. Dan teman jalan, liburan yang lama lah, paling lama menurut gue naik gunung. Liburan yang bener-bener harus bener-bener bareng orang yang sefrekuensi sih menurut gue. Kayak naik gunung. Iya harus kalau nggak sefrekuensi lu malah udah ngerasain Mas dia ngebatin terus. Udah ngerasain. Kayaknya udah ngerasain. Kalau ngerasain naik gunung yang nggak sefrekuensi. Ada beberapa, cuma guenya yang kayak ya udahlah gitu. Ya udah aja lah. Gimana lagi kan ya, kan bareng-bareng harus sering ngerangkul lah. Iya. Kan ada yang kok gue capek banget dia kok kayak gitu sih, nggak ada bantuannya apa gitu. Ya mau gimana lagi, kita dari awal udah bareng. Iya. Jadi tengah di atas juga harus bareng. Harus ngerangkul lah. Tapi kehidupan lu nih sebelum menikah dan sudah menikah itu ngerasa yang kayak gini nih ternyata kehidupan setelah menikah gini itu berat nih. Soalnya ini dilihat sama Kapolda ini. Kapolda tidur orang. Tidur. Alhamdulillah. Tapi kan nonton nanti itu. Oh iya. Ya, ntar emang perbedaannya apa gimana? Ya iya, perbedaannya kayak nih Kak. Ya misalnya sepele yang kayak lu tidur yang tadinya lu sendiri, sekarang ada yang nemenin, terus ketika lu capek lu bisa ngobrol. Yang gimana ya, yang 24 jam lu pasti bareng gitu. Pasti bareng di rumah. Ya beda sih emang, tapi beda. Seenggaknya kita kan belajar lah, hidup itu kan emang nggak bisa sendiri gitu. Kita kan manusia sosial. Benar. Harus punya teman, apalagi kan pasangan juga kan. Itu sih yang pasangan perlu sih. Benar bang. Emang berat Mam, hidup
apa sih udah kepala nih. Ya, udah menaik itu lebih berat sih, tapi kan seberat-beratnya hidup kan memang ada jalan keluarnya. Iya. Enggak, emang harus dijalani juga. Ya. Terus mau udah takdir sih. Tergantung bagaimana kita menerimanya. Benar Bang, menyikapinya dewasa. Iya, karena kan semakin dewasa harus menikah itu kan itu apa nih? Sih dalam Islam itu sunnah apa wajib? Sunnah lah. Sunnah. Oh iya, sunnah. Jadi lu ini kalau wajib ini kan berarti orang-orang harus menikah ya. Ya, kayak gue nih misalkan, siapa tahu kan jodoh gue mah nggak di dunia gitu tahunya. Iya sih ya. Jadi entah itu gue sampai meninggal nggak menikah, nggak wajib. Iya. Kan kita nggak tahu jodoh kita kematian dulu apa. Iya. Dan itu dulu. Yang lu bilang tadi kan hidup nggak bisa sendiri dan mati pun nggak bisa sendiri. Iya. Emang lu bisa mandiin sendiri maksudnya? Sholat kuburan sendiri. Iya. Gali kubur nggak bisa kan? Perlu orang pasti kita. Ya makanya. Dan itu pun semakin tua kan kita butuh doa lah. Doa kan dari pasangan juga, kalau nggak dari anak-anak kita gitu. Selamanya kan kita nggak bakal hidup terus gitu kan. Ya kan hidup kan semuanya disebut ibadah lah menurut gue. Dan ibadah yang paling lama kan rumah tangga. Ya. Dan di rumah tangga itu apapun itu bisa dijadiin ibadah gitu. Iya benar. Sekecil apapun itu ibadah. Iya lu bikin seneng istri lu aja itu udah ibadah. Apalagi sebagai istri nyiapin suami. Oh iya. Itu palanya lebih lebih gede sih dari ini. Tapi lu bisa mantap buat menikah di umur berapa sih lu? Kemarin itu 22 ya? 22 jalan 23. Jalan 23 mau 23. 22 23 ya. 22 sih menurut gua mah. Kalau salah 22. Soalnya 2022 kalau salah. Ya 2022. Kalau lebih tawan gua. 2022. Iya kan. Oh bisa mantap di umur muda lah menurut gua gitu. Umur muda ya. Ya pertama awalnya sih emang pikirnya tuh emang mau nikah umur 25 gitu ya. Ya mungkin ternyata jalannya lebih cepat ternyata dikasihnya lebih cepat. Ya mungkin dia juga lebih baik itu menurut Allah. Ya mau gimana gitu. Gua mah prinsipnya gini, selagi itu baik menurut Allah, gua jalanin. Kalau emang nggak baik, tolong jauhin gitu. Ya diperlihatkan lah ya gitu. Tolong diperlihatkan gitu. Dan akhirnya gua mantap. Dikasih apa ya, kemudahan lah. Ya kemudahan akhirnya. Ya mungkin orang-orang yang belum nikah kok kayak nikah itu bakal susah apa gitu. Sebenarnya enggak. Ya. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Nikah itu insya Allah ada aja gitu. Ada aja rezekinya. Ya kan rezekinya kan kayak nih. Kalau lu sendiri kan rezeki lu doang nih. Kalau lu nikah kan jadi walaupun lu yang di lapangan gitu, di jalan gitu, tetep rezeki kan ada yang dari istri juga, anak gitu kan. Ya jadinya rezekinya ditambah. Iyalah. Walaupun amit-amit ya, walaupun susah gitu. Kita ambil hikmahnya aja sih. Yang penting mah usahanya sih menurut gua. Iya kan nikah itu kan ibadah. Setiap kita yang lakuin berdua gitu, itu kan menjadi bekal kita. Iya. Pahala juga. Jadi walaupun susah ya kita punya bekal lah di akhirat gitu. Itu sih. Tapi nah lu kan udah berumah tangga nih. Lu otomatis kan pola pikir lu, pemikiran lu udah berbeda lah sama yang pas masih sendiri lah ya. Iya. Pasti lu punya plan ke depannya nih dan lu udah merencanakan sesuatu yang kayak nih kalaupun emang gua udah nggak ada pemasuk nggak kerja yang pasti, tapi lu udah punya plan nih gitu. Kayak lu di rumah pun lu udah bisa jalan gitu. Ya gua sih apa aja sih ya. Apa aja? Yang penting bisa memenuhi kebutuhan dulu lah. Kalau gaya hidup. Iya. Tapi masalah gaya hidup mah kesampingan dulu lah. Iya. Sampingin. Yang penting mah kebutuhan dulu, ekonomi, dan yang terutama kan itu kan kalau udah nikah. Ya. Ekonomi sama kesehatan. Planning sih. Iya kesehatan juga kan. Kesehatan juga, yang penting sehat. Kalau apa aja lah kalau misalkan amit-amit ya, kerjaannya nggak panjang gitu. Iya, nggak panjang. Kalau mau pindah kemana planningnya sih apa aja gua diambil lah. Oh lu ambil. Lagi itu halal gitu jalannya. Bener-bener ya. Lagi ya halal. Kalau halal kan mau sedikit pun kalau kita syukuri ya bakal ditambah gitu rezekinya. Bakal ditambah insya Allah lah.
Itu Allah udah apa sih? Ya udah ya meyakinkan lah. Iya kan, dalam rezeki kan nggak bakal tertakar. Ya kalau itu milik lo ya milik lo, nggak bakal tertukar gitu. Nggak bakal tertukar. Tergantung bagaimana kita nerimanya gitu, sama ngejalaninnya. Gitu aja sih mang planningnya. Semoga lah kedepannya rezeki mah ada aja gitu, walaupun dari arah yang tidak terduga. Iya, tak terduga. Nah kan lu udah menikah nih, udah pola pikir lu menurutku sih harus berbeda ya sama dulu gitu ya, harus udah dewasa sih dalam berjalannya waktu pun. Lu ada saran nggak sih ke gua gitu kayak yang gua untuk mencoba, gua kayaknya nih harus, gue sih bukannya apa ya, bukannya melihat teman-teman yang teman-teman gue udah menikah nih, apalagi yang sampai udah punya anak gitu kan ya. Gue bukan ke arah situ sih, lebih tepatnya kayaknya ini udah waktunya gitu. Gue udah ngerasa ini udah waktunya deh gue, bukan karena iri apa gimana. Lu ada saran gak sih ke gue? Ya itu perjalanan lu atau apa? Ya balik lagi sih gue nanya ke lu nya nih, karena lu itu belum siap apa belum ada gitu, belum ada apa nih persiapan atau enggak, belum ada orangnya gitu, pasangannya nih ya, pasangannya. Kalau gue sih nggak mau ya kan ada ini nih, ada apa sih, ada apa sih namanya, tahapan apa? Enggak, peribahasa. Ada peribahasa yang kayak lu nggak apa-apa nggak nikah daripada lu nikah salah gitu. Salah. Iya, ada gue pernah dengar gitu tuh. Nggak apa-apa lu sekalipun lu nggak dapet jodoh, ya nggak apa-apa nggak nikah, yang daripada lu salah nikah. Gitu ya. Iya, gue nggak mau, soalnya gue kayaknya nggak kebayang sih, gue nggak kebayang kalau itu sih yang karena yang bikin lu belum siap gitu. Iya, yang gue belum siap itu karena gue nggak mau hubungannya apa ya, salah, berantakan. Iya, salah gitu dengan orang yang salah gitu, berantakan hubungannya. Nggak mau gue. Gue jadi maunya yang kayak sekali aja gitu dalam seumur hidup. Emang siapa sih yang mau nikah berkali-kali kan? Emang ada, cuma dari situ tuh. Jadi gue sebelum terjun ke situ, ya gue harus mempersiapkan gitu. Emang saran gue sih emang persiapan sih, nomor satu persiapan harus matang, sudah siap juga. Terus jangan takut lah, jangan takut salah intinya. Jangan takut salah. Kan memang dalam rumah tangga tuh pasti ada ujiannya gitu. Pasti, namanya juga masih hidup. Iya, bumbu-bumbu rumah tangga lah. Nggak bakal lu misalnya, kok bini gua gitu, nggak kayak dia gitu. Iya, enggak sih, gue bukan tipe orang kayak gitu Gue kalau sebisa mungkin gue tutup rapat pintu rumah tangga gue. Iya. Kalau bisa. Iya benar. Jangan diumbar lah. Benar. Masalah jadi cukup di dalam rumah aja. Di luar sekalipun kita masih bermasalah ya kita jangan diliatin lah. Enggak, gue lagi diumbar di sosmed ya. Astagfirullahaladzim. Soalnya gue tipe orang yang gimana ya? Gue nggak bakal ngelakuin hal yang nggak mau orang lain lakuin ke gue. Iya. Makanya gue nggak mau tuh kayak gitu. Kan kita belum tentu bisa nerimanya juga kan. Bener. Ya. Masa lu mau ngelakuin hal yang nggak mau orang lain lakuin ke lu? Misalnya. Ya misalnya kayak yang ya kayak bercanda aja misalkan. Bercanda nih misalkan. Gue ngatain orang tua lu nih. Wah, mau lu gitu kan. Mau lu gini gitu. Enggak, ngatain nama aja dulu, sepele itu. Dan lu ngatain nama orang tua gue juga nih. Nah, gue malah marah gitu ya, nggak terima gitu. Karena kan padahal kan lu duluan gitu. Iya, padahal kan gue dulu, makanya nggak mau gue jadi orang gitu. Ya itu sih contoh kecilnya. Jangan ngelakuin apa yang nggak mau orang lain lakuin ke lu. Ya ke gue. Walaupun orang itu nggak ngelakuin, ada aja gitu dari orang lain gitu. Itu sih lebih ke karma kayaknya. Mungkin. Iya, di masa lalu ya kan, namanya juga manusia bisa hilap. Lu bilang kayak gue punya ketakutan yang kayak aduh nih nanti calon istri gue ternyata nggak sesuai yang pertama kali bertemu gitu kan. Kalau gue sih ngelihat di diri gue juga kan, gue aja belum tentu sempurna gitu. Iya benar. Belum tentu sempurna. Jadi mau bagaimanapun lu dan lu pengen nyari sempurna yang nggak adil nggak sih gitu. Iya. Nggak adil ya. Lebih ke pas apa sih, jodoh lu ya cerminan lu gitu.
Makanya lebih baik kita ini sih lebih ke diri kita sendiri aja dulu nih. Kalau lu mau yang baik ya lu perbaiki diri lu sendiri lah. Iya. Nggak adil kalau lu mau yang baik tapi lu nya nggak baik ya. Saran gue sih sebagai yang udah rumah tangga lah. Iya. Kalau emang istri lu mau apa sih kayak yang lu mau gitu, ya lihat diri lu nya dulu gitu. Lu udah ini belum gitu, udah sempurna belum gitu. Jadi intinya saling melengkapi lah. Benar. Kan nggak ada yang sempurna gitu. Semua manusia nggak ada yang sempurna. Tapi insya Allah kalau saling melengkapi, bisa lah menjalaninya gitu. Jangan takut gitu. Ya kan, kalau ibarat HP man ya kayak misalkan kita yang lagi lowbat gitu baterainya, lagi malas ngapa-ngapain, sebisa mungkin kan pasti pasangan kita yang mencoba nge-charger kita kan. Jadi sebaliknya kalau kayak istri kita yang lagi butuh charger ya kitanya yang jadi chargernya. Itu aja sih. Emang kalau jangan takut lah. Intinya harus saling melengkapi gitu. Kekurangan satu sama lain. Dan jangan kaget gitu ketika lu kok beda gitu ya? Kok beda gitu pas masih deket dan jadi istri gitu. Jadi istri. Dan gue pun ini Ki, dan gue untuk akhir-akhir ini tuh kalau untuk mendekati perempuan tuh gue pasti gue tampilin diri gue gitu, yang apa adanya. Iya, jadi gue nggak mau saling. Jadi kan ini si calon pasangan gue nih tahu nih emang gue dari awal juga emang udah gitu kan. Iya. Lebih gitu, lebih baik gitu sih daripada lu nampilin yang terbaik. Iya, yang terbaik. Taunya emang bukan diri gue sendiri gitu. Capek. Ya capek nantinya. Dan pasangan lu juga belum tentu nerima. Iyalah, belum. Sih. Iya. Dan akhirnya keretakan rumah tangga bisa aja ya. Bisa. Amit-amit ya. Amit-amit. Dulu ini kayaknya udah di penghujung obrolan kita. Ki, lu ada quotes atau jangan gitu untuk obrolan kita hari ini? Gua dapat ini sih satu kata-kata ya dari masalah kita pembahasan tadi. Pembahasan tadi obrolan kita. Masalah apa tadi? Nikmat. Ya, nikmat. Kehidupan gitu ya. Ya, kehidupan. Jadi gua dapat kata-kata gini. Batasi pandanganmu terhadap nikmat orang lain agar syukurmu tidak redup. Ya, benar. Pokoknya. Pokoknya? Ya jangan jangan menilai nikmat orang lain lah. Kita syukuri dulu apa adanya gitu. Syukuri dulu yang ada di diri kita ya. Jangan melihat nikmat orang lain. Itu yang bikin kita nggak bersyukur lah. Ya, kufur nikmat. Kalau dan ada taman dari gue, dari quotes lo gue ada taman. Karena mau segimanapun lo punya yang lo miliki, kalau penilaian lo dari orang lain yang nggak ada habisnya, kayak yang lo kalau lo ngeliat ke atas terus kan nggak ada ujungnya. Ya sekali-sekali lo ngeliat yang di bawah lo gitu. Iya benar. Itu sih yang memunculkan rasa bersyukur. Kalau lo ngeliat ke atas terus ya mau gimana syukurnya gitu. Ya banyak yang di atas. Jadi untuk sekarang Pi, makasih ya udah ngobrol, udah ngasih gua waktu. Ya udah gua ganggu lah waktu lu ya. Gua tutup aja ya. Santai aja. Dah guys.